pengalamannya dengan Ya, pernikahan beda agama. ya, makasih. Jadi sebelum ke pengalaman saya susahnya mengawinkan anak saya gitu, saya melihat sebetulnya Indonesia ini mengalami kemunduran gitu ya, dari sisi humanisme maupun dalam melaksanakan kehidupan berketuhanan gitu ya. Karena kalau kita lihat di sejarah sebetulnya perkawinan beda agama itu sudah dilaksanakan sejak abad ke-6 itu sudah terjadi. Contoh abad ke-6 itu Suraliman Sakti dari Kerajaan Kendan, dia kawin dengan Putri Bakula Putra dari Kaharingan. Jadi antara agama Sunda Wiwitan atau Jati Sunda dengan agama Kaharingan sudah terjadi. Kemudian di abad ke-7 ada Dapun Tahiang, Sriwijaya Rasa kawin dengan Dewi Soba Kancana. Dapun Tahiang itu dari Sriwijaya, dia Buddha. Kemudian Dewi Soba Kancana itu dari Tarumanagara, agama Sunda dan campur Hindu lah. Nah, sudah terjadi perkawinan itu. Pangeran Mandi Minyak juga masih di abad ke-7 kawin dengan Dewi Parwati dari Kalingga, Mandi Minyak itu dari Galuh, terjadi perkawinan beda agama. Kemudian abad ke-8 Rakai Panangkaran dengan Putri Selendra, itu antara Hindu dengan Buddha, terjadi kawin. Kemudian abad ke-9 pertengahan antara Pramodawardhani dengan Rakai Panangkaran, dengan Rakai Pikatan yang terkenal dengan dibangunnya Candi Kalasan dan Candi Loro Jonggrang, itu juga perkawinan beda agama. Itu di tingkat raja, di masyarakatnya kan tentu juga terjadi hal seperti itu, cuma tidak tercatat di sejarah. Jadi sebetulnya itu udah peristiwa-peristiwa perkawinan beda agama, leluhur kita itu sudah melaksanakan, dan itu arif saya pikir gitu kan. Karena yang dikawinkan itu kan bukan agama sebetulnya, yang kawin itu kan orang. Kalau agama dikawinkan mungkin bisa harga perbedaan, tapi kalau orang kan bisa ada penyesuaian. Kemudian itu datangnya itu kan menyatukan kecintaan yang saling mencintai. Rasa cinta itu kan datang dari Tuhan, bukan datang dari luar itu kan. Itu rasa dari kesucian datangnya. Kenapa dihalangin oleh negara gitu. Nah, ini yang kami alami gitu ya. Jadi saya mengalami perkawinan anak saya itu anak saya itu perempuan gitu. Kami penghayat gitu ya. Kemudian calon suaminya waktu itu adalah Muslim. Nah, kedua pihak, anak saya dan calon mantu saya, waktu itu sudah sepakat akan melangsungkan perkawinan dengan masing-masing keyakinan. Soal anak sudah dibicarakan, nanti pada waktu waktu kecil dididik boleh terbuka dua-duanya gitu. Tapi nanti untuk menentukan agama mana yang akan dipilih, nanti setelah dewasa dipersilakan anak mau milih mana gitu. Itu udah disepakati. Kemudian calon besan saya juga udah sama-sama menyepakati. Oke, berarti inilah, jadi kita sepakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Nah, kemudian saya juga berdasarkan pengalaman, karena keluarga saya juga ada di tahun 2005, itu melangsungkan hampir sama, jadi perempuannya itu penghayat, laki-lakinya itu Muslim, tahun 2005, dan itu berjalan melalui penetapan pengadilan gitu ya, keluar hasil penetapan pengadilan. Kemudian di tahun 2007 juga sama, antara Sarina dengan Dias, itu juga sama, antara penghayat dengan Muslim, dan surat penetapan pengadilan juga keluar dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Nah, saya waktu itu kan tinggal di Bekasi, anak saya juga melangsungkan perkawinan juga antara itu mengajukan kita melangsungkan perkawinan di Bandung gitu ya, tapi domisili kan semua dan permintaan surat-surat kawin untuk dilaksanakan di Bekasi. Nah, kemudian sebelum melangsungkan perkawinan, saya juga konsultasi dulu ke pos bakum. Karena di pengadilan negeri itu kan ada pos bakum untuk tempat konsultasi. Nah, saya melakukan itu. Jadi berkonsultasi gimana anak saya penghayat, kemudian calon suaminya adalah Muslim. Bisa nggak melangsungkan perkawinan dan minta penetapan pengadilan di sini? Dia bilang di pos bakum ya silakan, bisa nanti dilakukan minta penetapan pengadilan di sini, kata dia kan gitu. Oke, jadi tenang kan waktu itu.
langsunglah dilaksanakan pada tanggal 9 September tahun 2018 gitu. Nah, kemudian pada tanggal 14 September, nah itu kan ada berita acara biasa kan, perkawinan yang dilaksanakan secara beda agama, beda keyakinan dan dilaksanakan oleh pemuka penghayat gitu. Karena kan salah satu itu kan di undang-undang perkawinannya kan perkawinan adalah sah apabila sah menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Jadi bisa melalui agama, bisa melalui penghayat gitu kan. Nah, kita melakukan dengan pemuka penghayat. Walaupun itu ya untuk agar merasa tenang dari pihak laki-laki, kami juga minta ada ustadz yang mensahkan juga perkawinan secara Islam gitu ya, secara Muslim supaya itu dinyatakan sah. Cuma waktu untuk diajukan ke pengadilan kan pertama waktu itu yang dari pemuka penghayat saja. Nah, sebelumnya 14 September itu kami datang ke catatan sipil, kemudian minta untuk dicatatkan dan setelah diperiksa-periksa dari kantor catatan sipil Kota Bekasi mengatakan ini tidak bisa dicatatkan, harus ada dulu penetapan pengadilan. Oke, berarti kan mengikuti aturan yang pasal 235 di Undang-Undang Admin Duk itu. Kemudian kita ajukanlah pada tanggal 24 September 2018 kami mengajukan ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Kemudian setelah diterima dilakukanlah proses pengadilan gitu ya, proses persidangan. Nah, kemudian kita hanya satu kali sidang kalau nggak salah waktu itu. Nah, kemudian tanggal 17 Oktober 2018 keluarlah keputusan pengadilan yang isinya menyatakan Pengadilan Negeri Kota Bekasi tidak berwenang mengawinkan. Kan itu, wah ini kan artinya ditolak. Nah, kan kami bingung. Padahal tahun tadi 2005, 2007 di pengadilan yang sama berhasil. Kenapa kami nggak berhasil? Nah, kemudian kami kebingungan kan. Nah, kemudian kami konsultasi. Waktu yang pertama ini kami tidak pakai pengacara, tidak pakai advokat gitu. Jadi saya sendiri dengan anak-anak yang melakukan proses pengajuan permohonan pengadilan itu gitu. Karena saya berbekal tadi sebelumnya lancar-lancar gitu ya dari saudara yang lain gitu. Nah, kemudian kami konsultasi ke Profesor Wila, guru besar hukum di Unpar, dan beliau menyatakan udah kalau gitu coba pakai pengacara katanya. Nah, akhirnya kami pakai pengacara gitu ya, mengajukan lagi pengajuan baru karena waktu hakim memutuskan dia bilang ini keputusannya NO tapi silakan apa mau banding atau mau mengajukan baru kata hakim waktu itu. Jadi waktu setelah itu ya kita ngajukan baru dengan pakai advokat. Nah, kemudian masuklah pengajuan baru, kemudian dilakukanlah persidangan beberapa kali persidangan. Nah, kemudian digantung, nggak ada keputusan. Advokat aja bolak-balik gitu ya, karena advokatnya dari Cimahi Bekasi terus berkali-kali beberapa bulan itu bolak-balik nggak ada keputusan sampai suatu hari si advokat ngomong ke saya, Pak Gus katanya, itu hakimnya gawat ke saya bilang sampai kapanpun tidak mungkin saya akan mengizinkan perkawinan beda agama ini. Gitu. Jangankan penghayat dengan Muslim, Katolik atau Kristen dengan Muslim aja tidak akan saya berikan persetujuan, dibilang gitu. Akhirnya kan kita putus harapan kan dengan begitu. Jadi dikeluarkan tidak, itu keputusannya ngegantung gitu. Nah, kemudian tidak beberapa bulan kemudian si ketua kan hakimnya itu kebetulan ketua pengadilan di Kota Bekasi. Nah, kemudian ketua pengadilan ini dipindahkan dari Kota Bekasi ke Kabupaten Bekasi, ke Cikarang. Nah, gantilah ketua pengadilannya baru. Nah, advokat saya bilang, Bang Gus ini udah ganti nih, kita ada harapan, kita ngajukan lagi. Nah, akhirnya bikin lagi pengajuan baru lagi kan, untuk itu gitu, untuk permohonan penetapan pengadilan. Kejadiannya sama, udah sidang begitu juga, tidak putus-putus, digantung terus, diputuskan tidak ya ini.
Akhirnya kan, Iya. udah, kalau gitu, udah cabut aja. Akhirnya kita cabut, dan dengan terpaksa karena udah 2 tahun lebih anak saya menunda Mhm. kehamilan kan, udah stres karena tidak punya tunjangan dari suaminya, di asuransi tidak ditanggung Mhm. karena tidak punya surat kawin kan. Kemudian kontrak ke Iya. mana-mana juga kebingungan kalau pas ditanya, "Mana kakak atau surat kawinnya?" Nah itu, jadi stres anak saya lama-lama. Baik. Ya akhirnya ya udah Iya. kalau gitu pindah ke Islam, akhirnya merubah KTP lagi kan ke Islam, akhirnya langsung ada perkawinan di KUA, Iya, baik. gitu. Jadi Mhm, ya ironis baik. saya kira ya. Ya, Pak. Mhm. Iya, ironis dan rumit ya, sangat rumit ya, Pak Engkus ya, pengalaman itu menunjukkan betapa susahnya gitu ya, Ya, warga padahal negara undang-undangnya ada yang katanya tadi pasal 35 itu iya. membuka peluang itu. Mhm, iya. Dan Iya, banyak kawan yang baiklah. lain itu sama prosesnya kebingungan, banyak Mengalami tuh ya. teman-teman yang gitu sekarang. Masa Mhm. harus ke luar negeri? Kan anehnya anehnya kawin di luar negeri, ketika balik lagi ke Indonesia kok disahkan, aneh kan? Iya. Baik, Pak Agus, ya Ya, tadi apa, ceritanya itu sangat sangat menarik dan ya bisa dikatakan menyedihkan gitu ya, karena, warga negara tidak difasilitasi ya. Mungkin bisa ada apa ya, usulan Pak Agus ya, mestinya seperti apa gitu supaya supaya orang-orang atau warga negara tidak mengalami apa yang dialami Pak Angkus dan, putrinya dan, suaminya. Apa saran Pak Angkus pada pemerintah, pada negara ini, Pak Angkus? ya, saran saya kan karena satu adalah yang kawin itu tadi adalah orang, bukan agama ya. Kedua, Mhm, cinta itu timbul bukan atas, ini semata-mata datang dari Tuhan karena itu cinta kasih. Nah, mhm, kemudian kalau kita mengacu kepada, konstitusi, di konstitusi kan dinyatakan setiap orang berhak memeluk atau meyakini agama ya, dan menjalankan, peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan di iya, pasal 28E gitu, itu juga setiap orang dilindungi gitu kan oleh negara. Nah, kalau kata-kata atau frase setiap orang berarti dalam satu keluarga itu dibolehkan berbeda agama, berbeda keyakinan kan gitu. Karena setiap mhm, orang. Nah, negara jangan menghalangi lagi dengan di undang-undangnya gitu. Kok harus ditetapkan lagi lewat pengadilan, lewat itu. Itu kan artinya menghalangi. mhm, Harusnya iya, udah karena konstitusinya bilang setiap orang berhak, ya sudah jangan dihalangi begitu mau menyatu atau melangsungkan perkawinan beda agama. Jadi mhm, kami usulnya ya udah di catatan sipil itu kalau menurut salah satu agamanya sudah ada apa, berita acara bahwa sah menurut agama atau sah menurut kepercayaan, ya sudah itu dijadikan pegangan. Karena di oke. undang-undang perkawinannya kan itu, gitu.